Wa rawiya annahu kana idza marra ahadun bayna yadayhi wa yusalli iltazamahu hatta yurdah wa yaqul innahu la yaqta' nisf salat al-mar' murur al-mar' bayna yadayhi. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan Abdul Razzaq dalam Musannaf dan juga Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir. Diriwayatkan bahwasanya jika seorang melewati atau apabila seorang sholat tiba-tiba ada yang melewatinya di depannya, kemudian dia menghalanginya, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, sungguh dia telah memutuskan separuh daripada salatnya seseorang apabila ada yang lewat di hadapannya. Jadi pahalanya berkurang separuh ya. An Umar, dari Umar semoga Allah meridhoinya, berkata, "Law ya'lam musalli ma yanqus min salatihi bil mururi baina yadayhi ma shalla illa ila syai'in yasturuhu minan nas." Sekiranya seorang yang sedang sholat tahu bahwa sholatnya itu berkurang pahalanya apabila ada orang lewat di depannya, sungguh dia akan sholat di hadapan sutrah supaya orang melewati di balik sutrahnya. Itu ya jemaah, yani berkurang nilai pahala salatnya. Qala al-Hafidz Ibn Hajar mu'alliqan ala athari Ibn Mas'ud wa Umar radhiyallahu anhuma. Ibn Hajar memberikan catatan terhadap athar riwayat dari Ibn Mas'ud dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Fahadhani al-atharani muqtadahuma أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمرء، وهما وإن كان موقوفين فحكمهما حكم الرفع، أو موقوفين فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. Kata Ibnu Hajar, dua athar yaitu Ibnu Mas'ud dan Umar radhiyallahu anhuma, kesimpulannya adalah bahwa ketika dia menghalangi ya orang yang mau lewat di hadapannya, ya itu berarti dia ketika berkurang pahalanya itu karena dia melakukan gerakan-gerakan ya dalam rangka menjaga sholat. Ya, jelas ini riwayat, walaupun mauquf sampai kepada Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dan Umar, tapi di sini hukumnya marfu, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang demikian ini bukan perkara pendapat seseorang sahabat, tapi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berkurang, kadang apabila ada tiga hal yang melewatinya, melewati di depan orang sholat, maka batallah sholatnya orang itu. Apa tiga hal itu? Di sini dibawakan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويكي ذلك مثل مؤخرة اللحم ويكي ذلك مثل مؤخرة الرحم. Artinya Rasulullah SAW bersabda akan memutuskan, ini membatalkan salat seseorang jika lewat tiga hal. Yang pertama wanita, ini wanita yang sudah
balik, ya, wanita yang sudah balik. Yang kedua, himar, keledai, lewat di hadapan orang yang sholat. Kemudian kalbul aswad, anjing yang hitam. Dan dia akan selamat sholatnya, tidak batal apabila dia sholat menghadap sutra yang tingginya seperti pelana kuda, yaitu setengah meter. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta' as-salat al-kalb al-aswad wal mar'atu al-ha'id." Ya, kalau tadi dikeluarkan oleh Muslim sahih. Kalau ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan yang lainnya, dan kata penulis hadits ini sahih. Akan memutuskan membatalkan salat jika lewat di hadapan orang salat itu al-kalbul aswad, anjing hitam, dan al-mar'atul haid, yaitu wanita yang haid, yang sudah haid. Maksudnya wanita yang balik, balighah, yang sudah baligh. Fatansisu ala haula thalatha labudda an yakun wujudi maziyya fiha laysat fi ghayriha. Wa qad sabaqa anna bayyana anna as-salata yanqusu ajruha bi mururi ghayri haula thalatha. Fa kana tansis 'alayha li bayan ma zada an-nuqsan wa huwa al-butlan. Ya. Perhatikan di sini. Pendalilan di sini bahwa batalnya orang yang sholat itu jika dilewati di depannya 3 hal, maka di sini ada kekhususan, ya, yang tidak ada pada selain 3 hal itu. Kita sudah membicarakan dalil berkurangnya orang yang sholat jika ada yang lewat, ya, maka di sini dalil menunjukkan pengkhususan. Barang siapa yang sholat dilewati 3 hal ini, yaitu yang pertama, wanita yang sudah balik. Ada wanita lewat di depan orang sholat, maka batallah dia. Orang yang sholat itu batal, ulangi sholatnya. Atau keledai. Dan yang ketiga apa? Anjing hitam. Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dan selain hitam? Kata Rasulullah, anjing hitam itu syaitan. Maka boleh dibunuh, ya kawan, anjing hitam atau anjing yang ada rabies atau anjing yang suka menggigit manusia, mengejar manusia dan menggigit, itu boleh dibunuh menurut syariat Islam. Baik. Kemudian ada keterangan dari Ibnu Qayyim bahwa syaitan itu ada yang punya sayap dan dia bisa terbang. Ada yang dia itu berubah anjing hitam atau yang lainnya. Begitu ya kawan, jin itu seperti itu. Antum pernah lihat anjing hitam? Hitam legam. Ketahuilah bahwa itu syaitan. Ya. Saya pernah lihat anjing hitam itu. Wallahi dia melihat saya terus, ya. Waktu naik mobil kita. Benar apa kata Rasulullah, pada syaitan. Dia gak senang sama orang sini. Taib selanjutnya, yastabihu al-ba'd al-murur baina yadi al-musallin idza kana yahmilu jinazah. Hadha lam yaqul bi ahad min ahli al-ilm fima 'alimtu. Sebagian ulama membolehkan yang lewat di hadapan orang sholat itu jika rombongan itu membawa jenazah. Ini adalah pendapat yang tidak ada seorang pun dari ulama yang diakui selama aku tahu
wala dalila yadullu alaih ala al-itlaq, dan tidak ada dalilnya secara mutlak. Wala yatafayhaq mutafayhik bi an yaqul hadha min bab al-isra' bil janazah. Janganlah seorang yang bodoh mengatakan setelah itu ini dalam rangka mengamalkan hadis menyegerakan jenazah. Lianna naqul lahu asri biha min ghairi murur baina yadil musalli. Maka kita katakan kepada mereka ini, silakan kalian segera membawa jenazah ini ke kuburan, tapi jangan melewati orang yang sedang sholat. Al-jenazah yusalli 'alaiha fi ayyi makan. Sholat jenazah itu bisa di mana saja. La yutlabu lahal masjid. Tidak mesti harus di masjid atau selain masjid. Wa sunnah an yusalla 'alaiha fi musalla khas. Sunnahnya salat jenazah itu di lapangan khusus. Bal inna ba'da ahli al-ilm yara 'adama jawazi shalah 'alaiha fil masjid. Bahkan sebagian ulama berpandangan tidak boleh salat di masjid. Tapi ini pendapat dibantah oleh para ulama yang lainnya, karena Rasulullah pernah salat jenazah terhadap bayi yang meninggal di masjid. Kemudian wala majal raddi alaihim huna, memang kita tidak sedang membantah mereka di sini, orang yang melarang salat jenazah di masjid. Wa hunaka umurun katsira tata'akharuha lahal jenazah. Ada banyak hal yang menghalangi, yang menyebabkan jenazah itu terlambat dikuburkan. Ya, al-fatarat at-tawila ma anzalallahu biha min sultan, wa idza ji'na li hududillah ma syaa Allah asra'na ila al-isra. Memang ada beberapa hal sebagian manusia itu menunda-nunda penguburan jenazah yang itu tidak ada dalilnya, padahal dalilnya adalah menyegerakan penguburan jenazah. Ala kulli hal ya ikhwan, penulis mengatakan di sini kesimpulannya adalah tidak ada dalil yang membolehkan orang yang melewati orang yang sedang sholat walaupun dia mikul jenazah. Makanya kalau kita lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tempat sholat jenazah itu, begitu selesai sholat jenazah kalau di Masjid Nabawi itu langsung dibawa ke depan sana. Itu ada pintu, langsung keluar. Ya, di depannya imam itu ada. Kalau di Masjidil Haram ada tempat khusus. Ya, begitu selesai sholat jenazah langsung dibawa keluar. Baik, selesai sudah pembahasan masalah ini. Sekarang pasal yang ke-6, yaitu kesalahan orang yang sholat berkaitan dengan sholat Jumat dan ancaman keras terhadap orang yang meninggalkan sholat Jumat. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal asa ahadukum an yattakhidha as-subbah min al-ghami ala ra'si mil aw milayn فيتعذر عليه الكلب فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يتبع على قلبه. Barangkali ada, hati-hati, barangkali ada di antara kalian yang dia menggembala kambing dengan jarak 1 mil atau 2 mil jauh dari perkampungan. Kemudian dia dengan alasan itu sibuk menggembala kambing. Datanglah waktu hari Jumat, dia tidak mau datang Jumatan dan tidak menyaksikan khutbah dan salat Jumat sampai 3 kali, yakni 3 kali Jumatan, maka dia akan distempel hatinya. Wala'iyadzubillah. Ya, distempel hatinya sehingga
dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Fahadha wa'idun syadid fi haqqi tariki salatil jumu'ah. Ini ancaman keras terhadap pelaku orang yang meninggalkan salat Jumat. Bisabab as-subba bidal ghanam aw al-ibil, karena dia sibuk menyediakan makanan untuk onta dan kambing. Yakhruju yar'a biha, dia menemani kambing-kambing itu, menggembalanya. Fayabta'id anil masjid, dia jauh dari masjid. Fatafutuhu as-salat, maka dia tidak menghadiri salat Jumat. As-subba as-sirba imma min al-khayl aw al-ibil aw al-ghanam. Subba itu hewan ternak, apakah itu yang dia menggembala kuda atau onta atau kambing. Ma baina al-20, jumlahnya 20 ila 30 sampai 30. Tudafu ila makana. Ya. Wakila iya ma baina al-10 ila 40. Ada yang mengatakan bahwa itu jumlahnya 10 sampai 40. Baik, dalil yang kedua, ancaman orang yang meninggalkan salat Jumat. An Abi Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarih. Bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di mimbar. La yantahiyanna aqwaman an wad'ihim al-jum'ah aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin. Hendaklah kaum itu berhenti dari kesibukan mereka, ya, untuk ini pada hari Jumat. Jika dia tetap seperti itu, sibuk dengan dunianya dan meninggalkan salat Jumat, Allah akan stempel, Allah akan tutup hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ini hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kalau tadi riwayat Ibnu Khuzaimah, hadisnya hasan. Itu ya jemaah. Yang ketiga adalah yang dibawakan di sini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'an al-jum'ah. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum yang selalu meninggalkan salat Jumat. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma aharrik ala rijal yatakhallafuna 'an al-jum'ati buyutahum. Sungguh-sungguh saya punya keinginan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya suruh seorang jadi imam, memimpin salat Jumat. Kemudian saya bakar rumah-rumah laki-laki yang meninggalkan salat Jumat. Pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak membakar rumahnya orang yang tidak salat Jumat? Siapa yang tahu jawabannya? Karena ada wanita dan anak-anak, ya, sehingga tidak dilaksanakan. Di situ menunjukkan jika melakukan sesuatu kemungkaran, mengingkari kemungkaran, menghukum pelaku kemungkaran, ternyata bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, madarat yang lebih besar, maka jangan dilaksanakan. Kemudian di sini jemaah, dari Muhammad bin Abdurrahman ibn Zurarah قال سمعت عمي ولم أرى رجلا من به شبيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق والعياذ بالله. Rasul, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Ya'la dalam Talkhis Al-Habir, Al-Marwazi, dan hadis ini hasan, ya, dan disahihkan oleh Ibnu Munzir sebagaimana dalam Talkhis Al-Habir.
karya Ibn Hajar. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar suara adzan Jumat pada hari Jumat dan dia tidak mau datang, kemudian datang lagi Jumat, dia dengar suara adzan Jumat dan dia tidak mau mendatanginya sampai 3 kali, maka Allah stempel, tutup hatinya dan dijadikan hatinya sebagai hati munafik. Wal'iyadu billah. Jamaah sekalian, di sini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali tanpa uzur, maka hatinya itu munafik. Dan orang yang tidak tobat dari itu, mati dalam keadaan seperti itu, maka alaihi wa'id syadid, ancaman dalam ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Lah kalau hatinya munafik ya gak selamat. Innal munafiqin fi darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Wal'iyadu. Zaman sekarang ini ada orang seenaknya mengatakan, saya muslim tapi saya gak sholat dan gak apa-apa saya masuk neraka. Dikira neraka itu kayak api unggun gitu ya kan. Terus orang ngadem-ngadem di situ. Ya Allah, Allah musta'an. Coba dia letakkan jarinya itu di lilin, api lilin, kuat enggak dia? 5 detik aja. Kalau dia kuat 5 detik ya sudah 1 menit. Jempolnya diletakkan di api lilin itu 1 menit, kuat gak kira-kira? Meloncat ya. Bagaimana kalau 5 menit? Meleleh paling jarinya itu. Dan neraka dikalikan 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Dia bilang, gak apa-apa saya masuk neraka. Allah, ya Allah. Di zaman sekarang ini orang muncul orang-orang jahil, zuhurul jahl, muncul orang-orang bodoh dengan mengatakan perkataan-perkataan yang bodoh. Dan itu banyak, enggak sedikit. Bahkan ada pimpinan pondok besar mengatakan, saya ini komunis. Astagfirullah. Ya. Lah orang kalau bilang dia komunis itu berarti murtad. Karena komunis itu tidak percaya dengan Allah. Dan ternyata kalimat-kalimatnya itu semakin hari semakin gak karu-karuan. Terakhir mengatakan bahwa Quran itu dongeng. Ya sudah sama dengan orang kafir Quraisy sudah. Perkataan dia itu. Terus pengakuan dari muridnya, kan dia pernah bilang bahwa Indonesia ini tanah suci, gak perlu kita ke tanah suci di sana jauh-jauh. Ternyata dia kalau tawaf di lingkungan pondok situ pakai naik mobil. Ya Allah, ya. Nah, ini musibah dah ya. Orang bodoh itu sekarang muncul dan dia mengatakan saya naik dewe. Itu tanda-tanda kiamat. Dan semakin mendekati kiamat, orang-orang bodoh semakin banyak dengan agama ini. Seolah beragama itu tidak harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Sakara beda. Ya. Musibah ya. Allah musta'an. Maka seorang muslim wajib dia belajar agama ini dari ahli sunnah berdasarkan Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan hasan. Ya. Kemudian selanjutnya ya kawan,
Yang kelima, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man taraka al-jumu'ah thalatha jum'in mutawaliyat faqad nabada al-islam wara'a dhahri. Ini hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Sakkan dan Adz-Dzahabi. Masya Allah. Artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai dia dan ayahnya, berkata Abdullah, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia telah meletakkan Islam itu di belakang punggungnya. Artinya apa? Bisa kafir. Wal'iyadu billah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Yahudi, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka orang-orang Yahudi itu meletakkan Taurat di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak tahu isi Taurat. Ini ancaman keras terhadap orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa udzur. Kemudian An Abil Ja'ad Ad-Damri kanat lahu suhbah radhiyallahu anhu, dari Abu Ja'ad Ad-Damri, dan dia sahabat, semoga Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalath juma' tahawunan biha taba Allah ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena dia meremehkannya, maka Allah tutup hatinya. Wa ma'na tahawunan biha ay li qillatil ihtimami bi amriha. Yang dimaksud dengan tahawunan yaitu dia menganggap kecil atau kurang perhatian dia dengan salat Jumat. Lianna al-istighfar bi wara'idillah ta'ala kufur. Sebab meremehkan perintah-perintah Allah yang maha tinggi itu kafir. Wa nusiba ala annahu maf'ul ajna'. Ini secara adalah maf'ul ajlihi atau hal, jadi dia itu mutahawin, yaitu meremehkan. Seperti itu tadi mengatakan, saya tidak sholat, tidak pernah sholat katanya, dan tidak apa-apa masuk neraka. Itu munafik. Ya, munafik. Dan dia ini terancam, hatinya ditutup oleh Allah. فلعل تارك الصلاة الجمعة وما أكثرهم هذه الأيام ينتبهون. Barangkali orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, mereka ingat dengan peringatan ini, wa yafiqun, dan bangun dari lalainya, min ghayyihim, dari kesesatannya, alladzi hum fi sadirun, yang selama ini mereka lakukan. Wa akhussu minhum al-asnaf at-taliyah. Dan saya nasihatkan khusus tentang ini ada beberapa orang. Yang pertama di sini musyahidi kuratil qadam, yaitu orang yang suka melihat sepak bola, pertandingan sepak bola, sampai meninggalkan salat Jumat atau yang lain. Wal haras 'alal muluk was salatin, dan orang-orang yang menjadi pengawal raja dan sultan atau amir. Hendaklah dia salat 5 waktu dan salat Jumat juga. Itu ya. Kemudian wal arus, para pengantin itu hendaklah dia salat, perhatikan jadwal salat. Ya, karena banyak acara pengantinan sekarang ini, resepsi itu sampai waktunya sholat tetap tidak meninggalkan tempatnya, dia tetap menerima tamu. Ya akhi, resepsi itu jangan berlebihan ya. Apalagi sampai, ya Allah, tamunya sampai 3.000, 5.000 orang dalam satu hari. Gimana tangan ini? Salaman dengan 5.000 orang. Kadang-kadang yang disalami itu badannya gede-gede dan angkat berat ya. Kewenan sekali, linu sudah tangan ini ya. Lah ini kalau 5.000 orang ya apa?
nggak keple tangan ini. Apalagi berdiri menyambut 5.000 tamu. Ya. Sampai tamu itu antri dowong ya. 5.000 dalam satu hari berlebihan kalau menurut saya. Jangan terlalu banyak undang tamu ya. Yang penting kan sah dan undang orang-orang terdekat ya. Dan jangan sampai meninggalkan jadwal sholat. Waktunya sholat, azan, udah tinggalkan itu kursi itu, menuju tempat sholat, masjid atau musola. Kalau tamunya tanya, mana itu pengantinnya? Lagi sholat ya, begitu ya, enggak apa-apa. Jadi pelajaran buat yang lain. Oh, jadi tamunya pengantinnya sedang sholat. Kalau yang perempuan bagaimana? Sholat juga. Memangnya perempuan tidak sholat? Takut itu. Ya diatur waktunya, akhi. Ya, gimana caranya supaya make upnya itu tidak luntur. Jadi mulai terima tamu jam 11. Kan setengah jam lagi sholat duhur toh. Nah, begitu azan tinggalkan dulu tamunya, sholat dulu. Tunggu tamunya ya, atau ikut sholat semuanya. Kalau yang non muslim tunggu ente atau makan aja dulu. Nah, kemudian begitu selesai sholat datang lagi ke kursi, salaman lagi sama tamu. Tapi jarang yang seperti itu ya, jarang. Allah musta'an. Maka jangan karena alasan resepsi meninggalkan sholat berjamaah. Wa man takhalafa anha linnuzha. Dan ada orang meninggalkan sholat Jumat karena rekreasi ke pantai ya, atau yang lainnya, atau ke Bromo misalnya. Ngapain nanti Jumatan nang Bromo ya? Katanya mau lihat itu loh, matahari terbit. Kita orang tiap hari lihat matahari terbit ya Pak. Ngapain jauh-jauh nang Bromo lihat matahari terbit itu? Sampai heran saya itu. Ada orang punya hobi lihat matahari terbit sampai nang Bromo, berangkatnya jam 1 malam. Padahal di sini juga bisa lihat itu, lihat tuh. Itu ada matahari terbit. Ya. Dan di Bromo, di puncak gunung itu apa, ada masjid. Dan hati-hati akan bahaya di situ. Udah capek naik gunung situ. Di situ ada kawah lagi, mengerikan, curang. Hobi ini kok bahaya-bahaya ya. Nah, itu ya. Nasallallahu. Kalau ingin lihat matahari terbit itu loh, naik menara masjid itu sudah cukup. Menara masjid cukup, sudah ada di masjid sebelah rumah itu ya. Naik sudah itu menara, sudah bisa kelihatan itu. Gak perlu ke Bromo sana, Skademen bisa nih gunung cari. Ya, kedinginan lagi di situ. Allah Ustaz. Meninggalkan sholat, dan rata-rata yang ke gunung-gunung itu nggak sholat. Padahal di situ tempatnya jin di situ. Iya. Gunung itu tempatnya jin. Kenapa ya, Pak? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa gunung itu ma'wa jin? Siapa yang bisa jawab? Karena di situ tidak mendengar adzan. Jadi jin itu lari ke tempat yang tidak terdengar suara adzan karena nggak ada masjid. Gimana itu? Ya nang gunung-gunung itu. Lah apa inti senengane nang gunung itu? Ya, yang di situ tidak ada suara adzan sama sekali. Sehingga tempatnya jin di situ. Gendruwo, ya kata orang-orang. Senengane nang gendruwo, tempatnya gendruwo atau jin-jin itu. Rasulullah SAW tidak menyuruh pada kita untuk ke gunung kecuali ada hadis jika Dajjal keluar, maka larilah kalian ke gunung-gunung. Dajjal belum keluar sekarang. Dajjal belum keluar. Jadi gak usah nang gunung, nang masjid aja. Kalau nyari pemandangan bolehlah nyari pemandangan, bawa mobil naik ke pemandangan di mana ada yang tempat tinggi gitu.
Terus kalau waktunya azan, nah cari masjid. Tidak apa-apa, menyalurkan hobi ke tempat-tempat yang tinggi. Ya. Tapi waktunya sholat, cari masjid. Nang batu ngono misalnya. Begitu azan, mampir nang masjid. Tidak apa-apa. Sekali nggak apa-apa. Tapi jangan dilakukan sering-sering. Selalu nang gunung. Akhir pekan mesti nang gunung. Bahaya loh. Ya. Nanti kepleset ya Bu itu. Ya. Assalamualaikum. Ya, sampai di sini ya jemaah. Adapun bab berikutnya ini pesan khusus bagi penonton sepak bola. Ya, piala dunia atau piala yang lainnya. Sehingga mengganggu sholatnya. Sampai tidak salat subuh, kadang tidak salat maghrib karena menyaksikan sepak bola atau yang lain. Insyaallah di lain kesempatan biidznillah. Ada pertanyaan ya, Pak? Barangkali. Wallahi ya ikhwani, tidak ada hobi yang lebih menenangkan hati melainkan thalabul ilm. Iya. La yashba' minhul ulama. Ini ulama tidak pernah kenyang dengan membaca tafsir Al-Quran. Maka seorang muslim hendaklah dia hobinya itu mempelajari Al-Quran, hadis, begitu ya. Bukan hobinya itu membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.